Apakah haji furoda ini kemudian mengakibatkan antrian dan waiting list haji reguler itu semakin panjang? Dan apakah waiting list haji khusus juga menyebabkan antrian haji reguler semakin panjang? Jawabannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, ada beberapa pertanyaan yang kami terima, baik itu dari direct message di YouTube ataupun Instagram dan komen-komen di YouTube kita. Bahwasannya apakah haji furoda ini kemudian mengakibatkan antrian dan waiting list haji reguler itu semakin panjang? Dan apakah waiting list haji khusus juga menyebabkan antrian haji reguler semakin panjang? Jawabannya adalah haji reguler, haji khusus, dan furoda atau event bahkan mujamalah itu memiliki kuota yang berbeda. Jadi tidak ada hubungannya antrian haji reguler akan semakin panjang kalau haji furoda diperbanyak. Tidak sama sekali. Karena haji furoda itu adalah haji undangan. Ya, undangan yang memang ada kuotanya setiap tahun oleh kerajaan Arab Saudi. Dan itu biasanya dibagikan kepada amir-amir kerajaan. Oleh amir-amir kerajaan ini kemudian di share atau dibagi ke muasasah, oleh muasasah ini kemudian dijual. Nah, itu tidak ada hubungannya untuk memperpanjang antrian. Kalau haji khusus bagaimana? Ada haji khusus juga itu memiliki kuota tersendiri, tidak sama dengan haji reguler. Jadi tidak akan mengganggu panjangnya atau lamanya antrian haji reguler. Nah, adapun kalau misalnya setahun ini kenapa kita temukan haji furoda tidak ada atau dihapuskan, dan mudah-mudahan tahun depan masih ada lagi ya, kita berharap seperti itu. Itu mungkin dikarenakan supaya pelayanan dan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini lebih khidmat, sehingga petugas-petugas bisa melayani jamaah dengan sebaik-baiknya. Walaupun sebenarnya petugas haji reguler, petugas haji di maktab-maktab furoda, petugas haji di maktab-maktab haji khusus itu beda. Beda sama, tidak ada tidak beririsan. Mereka punya kuota-kuota dan punya kelompok-kelompok dan petugas-petugasnya masing-masing. Tidak perlu khawatir kalau haji reguler, kalau keberangkatan dengan haji furoda atau haji khusus ini mengakibatkan panjangnya antrian. Sama sekali tidak berhubungan antara kuota haji reguler, haji khusus, dan haji furoda. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami menerima data dari Kementerian Agama bahwasannya tahun ini untuk kuota jamaah haji yang berasal dari Republik Indonesia yaitu 221.000 orang yang berangkat dan sudah keluar visanya. Itu terdiri dari kuota reguler yaitu 203.320 jamaah. Nah, yang sudah terbit visanya itu adalah 204.770. Nah, kenapa berlebih dari kuota yang ada? Karena sebagian jamaah yang visanya sudah keluar, kemudian batal berangkat dan diterbitkan dengan visa yang baru. Sedangkan untuk kuota haji khusus yaitu 17.680 jamaah yang sudah diberangkatkan menuju ke Arab Saudi. Dan sekarang tidak ada lagi pada hari ini tanggal 2 Juni 2025 tidak ada lagi visa yang ditunggu untuk diterbitkan karena proses pemvisaan dari Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi sudah dipastikan ditutup. Nah, kemudian ketika kami membaca di media bahwasannya per hari ini jamaah yang sudah tiba di Arab Saudi seluruh dunia yaitu sebanyak 1.055.199 orang. Jadi sekitar 1.200.000 orang. Itu lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Yang tahun sebelumnya itu ya jamaah hajinya itu hampir sudah mencapai angka 2 juta orang. Itu yang resmi, belum yang tidak resmi. Siapa yang tidak resmi ini adalah jamaah-jamaah yang masuk dengan visa turis. Karena kalau tahun lalu itu visa turis masih sangat banyak ya. Jadi tahun lalu itu kemungkinan bisa mencapai 4 juta jamaah yang tumpah ruah di Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi tahun ini hanya sekitar 1.255 orang saja. Dan itu makanya kita melihat di seputaran Masjidil Haram tidak
terbanjiri oleh jamaah-jamaah haji, beda dengan tahun sebelumnya. Dan sekarang memang pemeriksaan sangat-sangat ketat, kita lihat di media-media sosial, ada jamaah-jamaah yang masuk melalui gurun, itu pun sekarang disisir dan dirazia oleh askar-askar polisi Arab Saudi, supaya menghandle, supaya menutup semua jalan agar jamaah-jamaah yang tidak menggunakan tasrih haji atau visa haji bisa masuk ke Mekah. Dan tidak itu saja, jamaah-jamaah yang ingin memasuki Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu sekarang diwajibkan memiliki kartu nusuk, ya, kartu haji. Karena di kartu nusuk itu, kartu haji itu ada barcode-nya. Jadi petugas-petugas di pintu-pintu Masjid Nabawi, beberapa kali kami melihat terupdate di Masjidil Haram melalui petugas-petugas kami dan wakil-wakil kami di Arab Saudi, ya, ketika di scan barcode-nya, ketika itu memang aktif barcode hajinya, itu boleh masuk ke masjid. Nah, sedangkan jamaah-jamaah yang tidak membawa kartu disiapkan untuk alat scan jarinya. Kenapa? Karena setiap jamaah yang menggunakan visa haji dan tasreh dan mendaftar melalui nusuk haji itu ada biometrik, ya, ada biometrik, ada pengambilan sidik jari, sehingga sidik jari ini terbaca, tersimpan di database Arab Saudi. Jadi kalau misalnya mau masuk, Bapak Ibu jamaah haji yang tidak membawa kartu haji itu boleh masuk dengan melakukan fingerprint, sidik jari dulu. Kalau terdata sidik jarinya, maka boleh masuk ke Masjidil Haram. Tapi kalau misalnya tidak ada nusuk hajinya, kartu hajinya, kemudian tidak cocok dengan sidik jarinya, itu dipastikan tidak boleh dimasuki oleh jamaah. Jadi tidak boleh masuk ke Masjidil Haram. Itu masih Masjidil Haram. Kita masih akan menunggu bagaimana nanti prosesi wukuf di Arafah. Seperti apa pengawasan oleh petugas-petugas haji, askar-askar haji nanti di pintu-pintu masuk Arafah. Apakah ini diberlakukan juga atau seperti tahun sebelumnya agak lebih lapang, lebih lengang, sehingga jamaah-jamaah haji yang tanpa menggunakan visa haji pun bisa masuk dan bisa mengakses Arafah. Kita lihat tahun ini, nanti akan kami update terus di YouTube kami di abusiraj.id. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendaftaran haji furoda dengan haji reguler itu berbeda, sehingga menyebabkan kuota-kuota ini tidak sama. Jadi haji khusus, haji furoda, haji reguler ini pendaftarannya beda. Sudah kami beberapa kali jelaskan di YouTube kami bahwasanya haji reguler ini pendaftarannya melalui Kementerian Agama atau melalui bank-bank yang ditunjuk untuk bisa menerima setoran haji reguler, dan nanti akan diberangkatkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini adalah Kementerian Agama Republik Indonesia. Sedangkan haji khusus itu pendaftarannya melalui PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus atau travel-travel yang sudah memiliki izin resmi PIHK. Sedangkan haji furoda itu boleh travel yang walaupun itu travelnya belum punya izin PIHK, tapi boleh memberangkatkan jamaah dengan visa furoda. Nah, jadi 3 kategori haji ini itu berbeda, dan penyelenggaraannya berbeda juga, pelayanannya juga berbeda, dan tentunya biayanya juga masing-masing itu berbeda. Nah, sehingga tidak sama. Bapak Ibu silakan ketika ingin berkonsultasi tentang haji, insya Allah kami akan membuka hotline di deskripsi di bawah ini, dan insya Allah kami juga akan melakukan live tanya jawab seputaran umroh dan haji yang nanti bisa Bapak Ibu ikutin, dan informasinya untuk live tersebut akan kami sampaikan di link deskripsi di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.